Wih, mantep gitarnya, men. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Jakarta Timur, teman-teman. Kita lagi ada di Synthesis Haze. Nah, ini banyak yang suka keliru nih, teman-teman. Jadi ini tuh tulisannya kan Huis ya. Sebenarnya bacanya itu Haze. Nah, kita lagi mau ngebahas satu perumahan dari Synthesis. Ini adalah satu developer yang udah banyak ngerjain high-rise building di Indonesia. Sekarang dia lagi mau bikin satu landed house. Sebenarnya landed house-nya juga banyak sih. Ada Synthesis di Kemang, ada juga yang di Bintaro. Nah, ini kita lagi ada di daerah Jakarta Timur. Lebih tepatnya ada di Jalan Raya Bogor. Di sininya itu ada yang namanya Jalan Pedati Selatan nih, teman-teman. Ini menarik karena dibuat sama satu arsitek yang paling top di Indonesia, yaitu namanya Jeffrey Budiman. Jadi Pak Jeffrey Budiman ini baru pertama kali bikin perumahan yang massal seperti ini. Makanya masih ada segi idealismenya di sini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin di maketnya, jadi di rumah ini tuh ada 4 tipe rumah, cuman semuanya tuh nggak diseragamin. Jadi di satu jalan seperti ini, itu beda-beda nih. Nah, jadi ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, itu beda-beda fasadnya. Supaya nggak kelihatan seperti rumah couple nih, teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah di sini, seakan-akan kita bisa memilih mau jadi pribadi yang seperti apa nih, mau dengan fasad yang kita pilih. Jadi akan beda-beda nih di satu jalan. Itu yang menarik dari perumahan Synthesis Haze ini. Nah, Pak Jeffrey Budiman ini juga ngasih satu konsep yang menarik untuk rumah di sini. Jadi ini ada namanya biophilic home. Jadi biophilic home ini, teman-teman, dikarenakan di sebelah Synthesis ini itu ada satu hutan kota nih, teman-teman. Nah, di bagian sampingnya dari perumahan ini itu ada hutan kota yang KDB-nya 0. Kalau KDB-nya 0 itu berarti nggak akan dibangun. Berarti kalau teman-teman beli rumah di sini, teman-teman akan bertetanggaan langsung sama hutan kota yang nggak akan dibangun. Karena peraturan pemerintahnya udah KDB 0%. Dengan adanya si hutan kota ini, makanya dibuatlah jalannya itu ada di sini. Nah, hutan kotanya di sini, jalannya ada di sini, itu ngebikin anginnya itu akan jalan dengan baik banget masuk ke dalam rumah ini. Dengan konsep biofilik ini, Pak Jeffrey Budiman berharap kalau kita nanam tanaman di dalam rumah ini, itu nggak akan mati, teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kita yang lagi zaman pandemi ini suka nanam-nanam tanaman. Cocok banget untuk punya rumah di sini karena rumahnya itu udah pakai konsep biofilik ini yang ngebikin kalau kita punya tanaman, apalagi udah beli yang susah-susah, yang mahal-mahal, nyarinya udah sampai ke Graha Raya di ujung, tapi mati. Nah, kalau kita punya rumah di sini ya tanaman kita akan selalu segar. Nah, ini teman-teman, di perumahan ini itu ada juga clubhouse-nya. Dan udah one gate system, ada playground-nya, ada jogging track, ada outdoor gym, ada security 24 jam juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat konsepnya dari Pak Jeffrey Budiman. Oke, sekarang kita mau menuju ke rumah contohnya, teman-teman. Yuk, ikutin. Nah, itu adalah rumah contohnya, teman-teman. Rumah contohnya ini konsepnya adalah Skandinavia. Jadi kalau teman-teman perhatiin bentuknya itu dari atas sampai bawah itu kelihatan banget Skandinavian ya. Kita bahas dari atas ya. Kalau teman-teman perhatiin di atas itu masih ada sedikit segitiganya. Nah, itu khas Skandinavian banget. Di bawahnya sedikit itu ada permainan bata tempel. Nah, batu tempelnya ini tuh mereknya Roman, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai batu tempel seperti ini harus banget diperhatiin warna natnya. Karena warna natnya itu kan abu-abu tua. Dan itu tuh di interlock begini, teman-teman. Jadi pas bagian interlock ini kita harus pinter-pinter milih warna nut yang sesuai sama warna asli yang udah bawaan dari keramik Roman. Ada yang unik, di bagian dari jendela-jendelanya ini ada atapnya. Ini setengah kuda-kuda lah sebutannya. Jadi atapnya ini tuh gunain atap bitumen. Kenapa digunain atap bitumen? Supaya dapet kesan tipis. Teman-teman bisa lihat dari sebelah sininya nih. Bener-bener tipis banget ya. Kalau kita bisa gunain atap bitumen seperti ini. Nah, di sebelah kiri sama di sebelah kanan ini
itu ada permainan maju mundurnya teman-teman. Jadi di bagian sini itu ada abu-abu, di bagian sana juga ada abu-abu, ada bagian yang nonjol seperti ini. Hal ini penting banget supaya rumah ini nggak kelihatan monoton teman-teman. Apalagi udah dicampur sama permainan warna-warna dari batu alam ini. Rumah yang lagi kita bahas ini adalah tipe Matlik. Nah, tipe Matlik ini punya ukuran tanah 6x12. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada bagian bolong ya. Inilah yang dibilang tadi konsepnya, yang ngebikin rumah kita itu nggak akan mati kalau kita bikin ada tanaman-tanaman di dalam rumah. Karena sirkulasinya itu akan enak banget teman-teman, dicoak seperti ini. Supaya masih ada udara yang bisa masuk ke dalam. Dan itu yang menarik adalah ada 1, 2, 3 baja yang diekspos yang berfungsi sebagai struktur rumah ini. Menarik ya? Jadi bajanya itu dilurusin, diekspos supaya kelihatan seperti itu. Nah, kalau teman-teman lagi nyari referensi untuk Pantone warna dari eksterior rumah, ini adalah salah satu contoh yang menurut gue menarik. Kalau teman-teman perhatiin ya, di situ dia gunain warna abu-abu muda, habis itu pakai abu-abu tua, habis itu dicampur sama warna bata merah, dan dicampur sama warna putih. Hasilnya benar-benar Skandinavian banget. Dan yang serunya adalah bagian sini ya teman-teman. Ini dia gunain cat tekstur. Daripada kita ngamprot-ngamprot yang harus nyari tukang yang bagus, nah kita bisa gunain cat tekstur seperti ini nih teman-teman. Dengan gunain cat tekstur seperti ini, kita dapat hasil kamprotan yang bener-bener rapi banget. Nah ini salah satu mereknya Novalux teman-teman, bisa pakai, bisa cari di Tokopedia. Nah lokasi dari perumahan ini tuh ada deket banget sama TB Simatupang teman-teman. Jadi walaupun ini di Jakarta Timur, tapi sebenarnya Jakarta Timur yang bener-bener nempel sama TB Simatupang. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari rumah di daerah TB Simatupang. Apalagi di daerah TB Simatupang itu kan banyak perkantoran yang akan pindah ke sana. Itu ngebikin kalau teman-teman investasi di sini ya tentu akan cepet banget naiknya. Nah kita ngomongin kanopinya sedikit. Kanopinya ini menarik teman-teman karena dia gunain kanal C. Dan ini bener-bener tebel banget teman-teman. Yang gue suka dari pemilihan kanal C ini adalah di bagian depannya nih. Nah, kanal C itu diekspos di depan, jadi ngebikin rumah ini tuh kelihatan lebih keker nih. Kalau untuk atasnya ini dia gunain polikarbonat, tapi yang gue suka polikarbonatnya itu udah ditutup sama list aluminium tube seperti itu. Yang ngebikin di ujungnya ini jadi, tapi dan kelihatan sedikit lebih tebal. Kalau lebih tebal kan pasti kelihatannya jadi lebih mewah. Nah, sekarang kita mau maju ke sini, teman-teman bisa lihat ya, ini menarik banget loh. Jadi ini adalah aluminium yang warnanya udah kita tebak dari kemarin ya. Ini akan tren nih, Doi ya. Ini adalah warna abu-abu tua nih. Udah banyak loh, sejak kita 2021 akhir, kita mulai review-review. Warna ini yang banyak dipilih sama developer-developer ya. Ini lagi tren banget nih warna ini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari aluminium, yang kepengen nggak cepet kotor, bisa pilih warna ini nih. Apalagi di sininya teman-teman nih, ketika dikasih silen warna hitam, itu kelihatan serasi banget sama si aluminium ini. Dan ini teman-teman lihat nih, silen di sini juga warna hitam. Nah kalau ini adalah variasi teman-teman. Kalau kita mau kelihatan kayak zaman dulu gitu atau vintage, ini kan adalah namanya French window. Kita tinggal tambahin doang. Jadi ini sebenarnya kaca satu gede begini, cuma ditambahin variasi seperti ini. Pintu sliding itu atau jendela sliding itu, masalah itu selalu air suka masuk ke dalam. Makanya di bagian sini tuh aluminium zaman sekarang udah ada bolongannya nih. Jadi kalau misalnya ada air masuk, dia akan keluar dari sini. Jadi nggak akan rembes ke dalam. Bener juga loh, bagus sih. Arga tuh kan ada pinter juga, Mas Arga. Pinter loh aslinya, Mas. Aslinya pinter. Nah, ini ada satu tips buat teman-teman. Ini ada downlight outbow. Kalau teman-teman punya downlight outbow seperti ini, lebih bagus pakai C. C-nya itu dibalik ke belakang. Nah, kalau ini kan C-nya ditunjukin ke depan supaya kelihatan gagah. Tapi kalau yang ini C-nya itu dibalik ke belakang. Gunanya itu adalah apa? Untuk nutupin kabel-kabel yang ada nih. Ya, jadi kalau dari depan rumah kita kelihatan bersih. Tapi kalau dari belakang, kalau teman-teman lihat nih, masih ada kabel ya. Cuman nggak akan kelihatan dari depan. Nah, inilah menariknya. Kalau kita bikin kanopi itu detail, jadi kita bisa ngakalin seperti ini supaya dari depan selalu kelihatan bersih. Nah sekarang kita mau masuk, di rumah ini udah dilengkapi nama smart lock teman-teman. Jadi kalau smart lock kayak gini, sekarang tuh udah gampang banget bro. Kemarin gue masang Bardi di rumah, ya kan? Tinggal di Tokopedia, habis itu dipencet juga yang satunya untuk pemasangan. Teknisinya datang, pasangin, selesai. Jadi kalau kita sekarang pengen masang-masang smart lock kayak gini tuh sekarang udah simple banget, semua bisa pakai Tokopedia.
pilih aja Bardi lah. Bardi udah gue pakai awet banget tuh. Awet ya? Jadi gue sekarang semua tuh apa humidifier ya namanya. Diffuser. Diffuser ya. Yang baru lu beli kemarin. Jadi diffuser tuh gue juga pakai Bardi. Ya kan? Cuman gue belinya yang apa? Essential oilnya harganya 67.000 dapat 10. Kalau lo beli 90.000 dapat 2. Emang favorit lu apaan, Mas? Apa? Lavender. Lavender. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, teman-teman. Dan ini gue suka banget sama pintunya. Pintunya ini dari Solid Engineering. Jadi benar-benar kokoh banget dan tinggi, teman-teman, ukurannya. Ini mungkin sekitar 240 cm nih, teman-teman. Dan kalau kita milih pintu itu emang lebih bagus kita pakai Solid Engineering kayak gini supaya pintu itu nggak melengkung-melengkung, teman-teman. Jadi dia lebih kuat sama cuaca. Kalau cuacanya lagi hujan dia nggak gampang lembab. Kalau cuacanya lagi panas dia nggak gampang kering, jadi nggak melengkung-melengkung. Dan biasanya itu jadi susah ditutup atau susah ditutup di sebelah sini. Tapi ini udah bagus, ini udah pakai Solid Engineering. Dan namanya pintu utama, dia harus berasa solid ya, jadi harus agak sedikit berat. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam ruang tamunya, teman-teman. Nah ruang tamunya ini menarik karena di sebelah kanan ini wall panelnya itu dia gunain HPL, cuman HPL ini HPL mahal. Karena ini kesannya seperti veneer yang di open pour warna putih. Jadi ini ada warna hitam di kerok gitu, seakan-akan ini jadi agak memutih-memutih begitu. Habis itu ditusir di bagian sininya, baru dikasih cat warna hitam nih. Menarik ya tali airnya ya. Nah kalau untuk ujung-ujungnya ini dicampur sama duko yang warnanya itu agak-agak gold. Tapi bukan gold banget ya teman-teman. Nih kalau teman-teman bisa perhatiin di sebelah sininya nih. Dan itu dipadu padan lagi sama HPL yang mahal juga nih. HPL mahal sama murah itu bedanya adalah kalau HPL mahal itu dipegang gini ada teksturnya, nggak licin-licin aja teman-teman. Sama seperti ini nih. Mungkin karena Synthesis ini ingin nunjukin kalau mereka ini adalah satu perumahan yang cukup premium. Tapi nanti kita tanya ya harganya. Harganya cukup menarik loh. Padahal bahan-bahannya premium seperti ini. Nah kalau untuk lantainya aja nih, kalau teman-teman perhatiin ya. Ini lantainya itu 120 kali 60 homogeneous style. Mantep ya. Dan itu kesannya itu seperti ada di rumah yang full marmer. Padahal ini adalah homogeneous style. Homogeneous style itu emang benar-benar game changer ya. Jadi dulu, zaman dulu itu kita kalau pengen punya rumah dengan tampilan seperti ini, kita harus pakai marmer yang harganya itu mungkin 2 juta, 3 juta per meter. Tapi kalau sekarang pakai homogeneous style dengan 200-300 ribu per meter, kita udah bisa dapat 120 kali 60. Itu cukup besar ukurannya. Bayangin kalau pakai marmernya 120 kali 60, itu harganya lebih mahal lagi dari yang gue sebutin tadi. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada satu kotak panjang. Ini fungsinya itu untuk estetika dan nomor 2 untuk nutupin MCB yang ada di sebelah sini. Udah pakai push button. Dan ini adalah bagian yang paling menarik. Ini ada inner garden ya teman-teman. Dan ini dia gunain pintu geser. Dan gunain WPC di sini teman-teman. Dan WPC itu yang unik, dibolongin seperti ini untuk bagian tanahnya dan ditaruh pohon kamboja. Pohon kamboja ini adalah salah satu pohon yang paling gampang untuk dipelihara teman-teman. Karena ya dia nggak perlu terlalu banyak perawatan dan bahkan kalau cuacanya panas dia malah ngeluarin bunganya. Menarik ya. Dan ini juga udah disiapin vertical garden di sebelah sini. Menarik loh. Jadi kita seakan-akan punya satu ruang hijau di dalam rumah. Dan itu gunain kaca-kaca seperti ini teman-teman. Fungsinya adalah untuk menarik ruang luar ini ke dalam. Jadi seakan-akan rumah kita menjadi lebih luas lagi. Tapi dapat juga bagian hijaunya. Itu sih yang paling menarik dari rumah ini. Nah, sekarang dari inner garden ini kita menuju ke sini. Ini adalah satu dapur ya. Dan yang menariknya di belakang dapur ini masih ada satu inner garden lagi, teman-teman. Jadi ini ada 2. Kalau ini kita buka dan ini kita buka, terjadilah cross ventilation yang benar-benar top. Dan ini modelnya masih kayak tadi, French door seperti itu. Kita tutup dulu ya. Dan ini adalah bagian dari dapur ya. Dapurnya menarik, masih dikasih island. Dan islandnya ini dia gunain white Carrara di atas ini. Habis itu gunain juga HPL yang mahal nih teman-teman.
Nah ini HPL yang mahal itu selalu kayak gini nih, bener-bener ada seratnya. Jadi kalau teman-teman nyari HPL yang aman, teman-teman bisa pakai merek Taco. Kenapa? Karena merek Taco itu HPL seperti ini tuh ada nih, yang bener-bener premium. Tapi dia juga ada yang biasa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari variasi yang paling murah sampai yang paling mahal, itu Taco ada. Dan yang menariknya, edgingnya selalu ada lebih banyak daripada merek lain. Sebenarnya bukan iklan bro, emang gue makanya Taco doang. Nggak, karena paling susah tuh nyari edging bro. Edging yang sama tuh susah, jadi kita udah milih nih warnanya bagus, edgingnya nggak ada. Nah kalau Taco itu, hampir semua HPL tuh ada edgingnya. Itu aja sih sebenarnya yang menarik. Jadi kalau HPL yang lain belang gitu dong, Man? Gue cariin yang sama juga, kadang-kadang gue pakai merek lain. Kalau kliennya udah nggak mau banget, gue pakai merek lain gitu. Cuma merek lainnya itu biasa Taco. Karena Taco banyak yang mirip gitu loh. Nah Taco tuh yang gue bilang tadi, dia ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau untuk klien itu, kalau mau klien yang benar-benar punya uang ya kita bisa kasih HPL yang mahal. Kalau klien yang mau budget, kita juga bisa kasih HPL yang murah. Itu menarik ya. Nah yuk sekarang kita bahas lagi. Ini teman-teman bisa lihat, dapurnya itu dari atas sampai bawah. Ini adalah cocok banget kalau kita punya rumah yang kompak seperti rumah ini. Karena kita jadi punya penyimpanan yang banyak nih teman-teman. Yang di atas-atas itu bisa kita gunain untuk naruh barang-barang yang nggak terlalu kita suka pakai. Kalau yang di bawah ini ya yang agak-agak sering kita pakai nih. Cuman kalau kita milih yang kaca-kaca seperti ini, ya kita harus milih barang-barang yang bagus untuk dapur kita. Nggak mungkin wajan yang udah gosong kita taruh di dalam sini teman-teman. Tapi itu dia, dengan adanya kaca-kaca kayak gini kita jadi aware sama barang-barang yang kita udah beli seperti ini. Contohnya seperti panci ini kan bentuknya bagus banget. Jadi kita akan sering nyuci-nyuci kalau kita punya dapur modelnya seperti ini. Sayang loh, ini bentuknya udah bagus kayak gini kan. Nah ini harus milih yang bagus-bagus kayak gini untuk punya dapur yang modelnya seperti ini. Ini cetekannya ada di sini teman-teman. Simple, gampang dicari, tapi gampang juga untuk disembunyiin. Karena kan ini kan hal-hal seperti ini kita nggak pengen ngelihat sebenarnya. Tapi karena dia ada di ujung seperti ini, kita gampang lihatnya, tapi juga gampang disembunyiin karena mungkin mengganggu estetika. Kalau untuk top table di sini dia masih gunain white Carrara teman-teman, dan ini juga sama, dia masih gunain HPL yang sama seperti tadi, dan ini udah soft closing. Oke, menarik. Nah, di sebelah sininya ada satu bagian untuk naruh kulkas. Cuma sayang ya teman-teman ya, ini agak mepet nih. Terlalu mepet nih menurut gue. Ini bisa ngebikin kulkas kita yang udah mahal gini, apalagi ini mereknya Ariston, salah satu merek yang paling mahal, jadi cepat rusak. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ternyata di rumah ini, di lantai bawah itu memiliki satu kamar teman-teman. Dan ini gue suka banget sih, jadi kalau misalnya kita punya kamar yang compact, kita bisa pilih lemari yang modelnya seperti ini. Jadi banyak kaca-kaca yang see-through seperti ini. Jadi ngebikin ruangannya kelihatan lebih luas. Cuman itu lagi, sama kalau misalnya kita mau bikin satu lemari seperti ini, ya kita harus punya baju yang benar-benar tertata dengan baik. Ini menarik banget buat pelajaran teman-teman. Jadi ini pakai besi 4x4. Habis itu di sini kasih behel nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dikasih besi behel kotak seperti ini, ya kan? Baru disilen di sebelah sini. Nah di bagian ujungnya sini, dia nggak dikasih. Jadi dia nggak dijepit, dijepitnya cuma pakai silen aja. Nah ini menarik ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bikin, bisa bawa ke tukang besi modelnya seperti ini. Bisa pause dari video ini, habis itu dibawa ke tukang besi. Nah itu caranya bilang kayak begitu. Di belakang aja pak yang dikasih behel, yang depan nggak usah, langsung jepit pakai silen. Di sebelah tempat tidur ini masih ada meja belajar, nggak terlalu besar ukurannya. Dan untuk kakinya dia gunain besi holo 2x2. Nah, ini menarik sih, ada headboardnya seperti ini. Dan supaya nggak tajam, headboardnya dipotong seperti ini nih. Menarik ya? Oh, dikasih ketebalan itu maksudnya adalah supaya kita masih punya area storage di sebelah sini. Tersembunyi gitu, buat nyembunyiin apaan? Dan Ini buat anak umur berapa, Man? nah itu, benar-benar tergantung ya. Kalau anak gue sih nyembunyiin ini coklat gitu. Coklat ya? Iya. Yang dilarang-larang sama orang tuanya. Cuma kalau udah remaja gue nggak tahu dia nyembunyiin apa tuh. Dari kamar ini teman-teman bisa lihat dapurnya yang tadi di sini, dan ini juga udah disiapin satu, ini pasti Informa, benar kan? Jadi udah disiapin kursi bar ya. Kursi barnya itu juga beda nih teman-teman. Kursi bar ini nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalau kita sekarang mau bikin
satu island seperti ini ya kita harus perhitungin juga dimulai dari si kursi barnya. Jadi bisa dibeli kursi barnya dulu baru ditentuin tinggi dari si meja bar ini. Karena meja bar ini tingginya itu 85 persis seperti yang ada di top table itu. Kadang-kadang bisa juga sampai 100 cm nih teman-teman. Nah, itu tergantung dari si kursinya ini. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ternyata di sini ada satu kamar mandi yang memanfaatkan area di bawah tangga nih teman-teman. Dan yang serunya ada beberapa yang gue highlight. Gue suka banget pemilihan warna ubinnya karena ini cerah. Jadi kalau kita habis mandi itu ada air yang ngumpul, dia nggak akan cepat kelihatan jamur kacanya. Itu mantap. Biasanya yang kedua, gue suka banget ini. Warnanya putih. Cocok banget untuk kamar mandi yang nggak terlalu besar seperti ini. Dan disusunnya itu susun bata teman-teman. Menarik ya. Ini motifnya itu white Carrara dan ini bener-bener agak keset-keset kayak gitu. Nomor 3 yang gue suka adalah bagian ini. Kamar mandi ini punya jendela. Cuman sayangnya itu dia. Mestinya jendela ini dikasih sunblast supaya nggak kelihatan orang yang lagi mandi di sini. Atau mungkin konsepnya gitu, enggak lah ya. Nah, ini mesti ada sunblast ya. Nah, soalnya gini bro, kalau misal kita tutup kayak gini, Tetap membayang ya? enggak, bukan bebayang. Ini kan kayak sunblast juga sebenarnya kita tutup gini. Cuman anginnya nggak masuk. Bener nggak? Kan kita pengennya anginnya agak kebuka sedikit, tapi nggak kelihatan juga. Atau mungkin kalau kita maunya modelnya seperti ini, ya kan? Gini, kita tutup. Di atas ini kita bisa kasih exhaust, habis itu dikasih pipa yang keluar untuk narik udara dari sini ke luar ruangan situ. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya, teman-teman. Lantai 2-nya itu lantainya udah dikasih step nosing seperti ini, menarik. Dan ini dia gunain keramik yang sama keramik yang utama tadi. Ini menarik, teman-teman. Kalau kita punya rumah yang kompak itu lebih baik emang kita milih keramiknya itu yang terang seperti ini dan nggak usah belang-belang. Jadi kalau di bagian sini itu kita kasih warna yang gelap, di bagian situnya warna terang, ngebikin rumah ini tuh karena ada perbedaan-perbedaan material seperti itu jadi lebih sempit. Lebih bagus kayak gini. Utama dan tangga itu benar-benar sama warnanya, tapi tetap nggak lupa dikasih step nosing seperti ini. Nah, step nosing seperti ini teman-teman bisa datang ke supermarket bangunan. Saya udah beli keramik yang 120x60 ini, tolong dipotongin untuk bikin tangga dan dikasih step nosing ya. Itu bisa teman-teman untuk mesen di supermarket bangunan. Nah teman-teman, ada yang menarik, di tangga-tangga ini udah ada permainan lighting. Jadi kalau teman-teman kepengen punya rumah yang ada permainan lightingnya seperti ini, teman-teman harus siapin dari awal ketika pembangunan. Jadi kabelnya itu bisa masuk ke dalam tembok. Sama juga ketika kita mau kasih lampu-lampu seperti yang ada di bawah Kamboja itu. Kita mesti siapin dari awal. Tapi kalau udah terlanjur, ada caranya nggak? Ada caranya. Caranya adalah kita bikin wall panel dari HPL yang kabelnya itu ada di belakang triplek. Jadi di bagian sininya itu jadilah dinding yang ber-HPL. Jadi itu sebenarnya kalau kita udah terlanjur kayak gitu, kita masih bisa selamatin dengan penyelesaian furniture. Yuk kita naik ke atas. Nah, kita udah ada di lantai 2 nih teman-teman, tapi sebelum kita membahas yang lantai 2, ternyata di sini udah ada jendela teman-teman. Jadi arsitek itu benar-benar konsisten sama konsepnya yang biofilik tadi. Yuk, sekarang kita naik ke sini. Jadi kalau kita habis naik, di sebelah kiri ini tuh langsung ada satu tempat untuk belajar teman-teman. Ini lucu loh. Jadi ini ada satu lorong yang masih bisa digunain untuk work from home dengan enak. Dan ini udah disediain 2, berarti bisa untuk suami dan istrinya. Dan udah ada laci di tengahnya. Ini menarik, gue suka banget pemilihan warnanya karena ini HPL itu yang dipilih itu warnanya agak-agak semen gitu ya, tapi yang gelap. Tekstur juga teman-teman. Dan ini dipakein besi buat kakinya itu besi 2x4. Habis itu di tengahnya ini masih pakai HPL yang sama yang warna putih tadi. Jadi kalau kita sekarang pengen bikin rumah kita itu punya furniture yang putih-putih, gue ada tips buat teman-teman daripada pakai duko, kan mahal. Kalau pakai HPL putih biasanya juga nggak terlalu bagus kelihatannya. Lebih bagus pakai HPL warna putih tapi bertekstur. Nah itu hasilnya bisa rapi seperti ini nih teman-teman. Jadi kita tetap dapat tampilan putihnya, tapi tetap dapat kerapihannya karena HPL tekstur itu ketika dipotong-potong dia lebih rapi kelihatannya. Oke. Dan ini udah ada pohonnya di sini di ujung. Dan ini juga ada yang unik karena di bagian sini teman-teman.
Di bagian sini juga ada potnya. Ini lucu loh. Jadi dikasih kotakan lagi di sini, dikasih HPL, habis itu ditaruh monstera di sebelah sini. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama ya. Jadi lantai 2 ini isinya adalah kamar tidur utama teman-teman dan tempat work from home tadi. Ada yang menarik nih di belakang sini. Ini wall panelnya nggak biasa teman-teman. Jadi ini kotak-kotak begini ya. Ini apa ya? Kayak rotan gitu ya, menarik ya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih namanya apa nih? Menarik nih, gue baru pertama kali lihat nih. Jadi kesannya itu ada orientalnya, dia tetap clean, tetap pemilihannya itu terang warnanya, jadi ngebikin kamar ini kelihatan lebih besar lagi. Bagian sini teman-teman ini ada bagian yang cegokan itu tadi, ditaruh sama dia HPL di sini. Nah ini gue suka banget sih. Jadi ini kan fungsinya untuk naruh-naruh barang ya, tapi di bagian sini itu dibunderin gini nih teman-teman, dilengkungin. Pokoknya dibikin round seperti ini supaya nggak tajam nih. Jadi kalau kita nggak sengaja kesini itu nggak tajam nih, atau lagi kayak gini tak gitu nggak tajam. Menarik ya, dan ini dikasih kaca nih teman-teman. Oh ini menarik ya. Jadi gini nih, ini si hitam ini tuh lebih naik daripada si putih ini, supaya bisa ditaruh kaca 5 mili. Jadi begitu ditaruh kacanya, dia rata sama si hitam ini. Jadi kalau kita punya satu meja mau awet, kita pakai HPL itu emang lebih bagus pakai kaca. Cuma kadang-kadang kan kacanya kelihatan tebelnya itu dari samping. Nah ini bisa diakalin dengan kayak gini nih. Jadi si hitamnya ini itu dinaikin 5 mili, ketika kacanya ditaruh dia rata. Menarik ya. Nah, di sini ada satu lemarinya. Lemarinya ini modelnya geser dan ini gue suka banget sih. Sukaannya Bang Bewok sih lebih tepatnya. Ya bro. Kaca samping kasur. Kaca di samping kasur, besar, satu badan. Gila. Gue lagi pengen bikin yang kayak gini. Ini menarik loh. Ini benar-benar besar. Jadi fungsinya tuh banyak teman-teman. Karena pintu geser, dia nggak akan ngambil space. Jadi kalau dibayangin kalau ini pintunya kebuka kayak gini, pasti kan habis tempatnya. Jadi kalau lemari di dalam satu kamar tidur zaman sekarang itu emang kebanyakan geser seperti ini. Tapi fungsi keduanya adalah dikasih kaca supaya kita bisa ngaca satu badan. Itu cukup menarik untuk rumah yang nggak terlalu besar. Jadi kita ngaca itu dari kamar mandi di sini nanti, ya kan, kita keluar dari kamar mandi. Kita udah bisa ngaca satu badan, oke udah bagus, kita langsung keluar rumah. Dan di bagian sini ada lampu di sebelah tempat tidur teman-teman. Nah itu udah dipersiapin dari awal, jadi listriknya itu udah disiapin. Jadi kita nggak perlu ngebolong-bolongin lagi. Nah kita tes nih, coba kita nyalain ya. Ah sayang nih teman-teman. Disatuin ya? Disatuin. Jadi yang bagus teman-teman, di sini saklarnya itu ada 4 untuk setiap lampu yang ada di sini. Kan sayang nih, kalau kita matiin di sini, satu geng ini mati nih. Padahal kita bayangin deh, kalau misalnya di malam cuman ini doang yang nyala. Suasananya bisa lebih romantis. Kalau kita mau lebih terang, nyalain satu di sini. Kalau mau lebih terang lagi, nyalain semuanya. Kalau kita mau bikin satu kamar yang menarik itu, kita lebih bagus banyak lampunya, wattnya nggak usah terlalu besar. Habis itu saklarnya banyak, jadi kita punya berbagai macam ambience dengan adanya lampu-lampu yang banyak. Jadi kita bisa ada pilihan lah, mau lampunya satu ini nyalain di sini, satu nyalain di situ, mau semua ini nyalain. Kita punya ambience yang berbeda-beda setiap saat. Di kamar tidur utama ini kita masih punya satu kamar mandi utama, teman-teman. Kamar mandi utamanya menarik karena di bagian belakang klosetnya ini dikasih satu bata lagi, teman-teman. Habis itu dikasih HPL seperti ini. Dan ini masih gunain si White Carrara homogeneous style yang disusun batu bata. Dan ini untuk bagian wastafel-nya teman-teman, wastafel itu dia pakai toto yang mahal nih, yang besar. Menarik ya karena ini juga adalah satu kamar mandi utama, jadi wastafelnya juga mesti yang stand out. Jadi dipilihlah toto yang besar seperti ini. Jangan lupa kalau punya toto yang sebesar ini, kita harus beli totonya dulu. Habis itu kasih ke desainer interior untuk bikin meja yang lepas kayak gini. Cuman sayangnya kenapa sih bagian sini itu dikasih black gold ya? Karena black gold ini kena air, bener-bener gampang banget ada jamur kacanya yang susah banget dihilangin. Jadi kalau menurut gue mendingan di sininya pakai White Carrara aja. Nah, ini ada yang menarik. Kacanya itu kalau mau simple dibikin satu aja selesai. Tapi kalau ini enggak, dia masih disisain segini supaya ada lampunya. Dan di bagian sini itu ada ambience yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini kacanya biasa aja, tapi di sini ada kaca yang kekuning-kuningan. Bagus ya. Ini bisa jadi ide ketika teman-teman lagi mau nyari kaca yang ada di belakang wastafel. Dan di setiap kamar mandi ini ada
jendelanya. Itu menarik sih. Dan ternyata teman-teman ini keren banget karena ini mereknya udah Grohe dan di atas itu udah ada showernya. Keren ya? Menipu loh nih. Tapi bagus loh bener-bener. Wah, ini enak sih. Gue bisa bayangin mandi di sini bener-bener puas banget karena ya itu dia si hand shower ini bisa diatur, jadi kita bisa pakai segini ukurannya dan di atas itu juga udah ada rain showernya. Jadi kan kalau misalnya suami sama istri gitu bro lagi berantem, ya kan? Udahlah sayang, yuk kita main hujan-hujanan gitu ya. Ya sekarang kita mau naik ke lantai berikutnya. Idenya menarik sih sebenarnya karena ya itu tadi, ini kan harus green banget jadi udara di mana-mana, bukaan di mana-mana sebisa mungkin. Jadi emang bener sih rumah ini tuh benar-benar terang. Tapi kenapa ininya di sini? Jadi mungkin ini ada baiknya di bagian sini itu mati, di bagian sini yang bisa dibuka. Jadi tetap ada cahayanya, tetap ada udaranya juga, tapi tetap safe. Yuk sekarang kita naik ke atas. Gue suka banget ininya. Yang simple-simple kayak gini nih gue suka nih. Jadi ini pakai besi 4x6 nih teman-teman. Habis itu di slot ke sini, dimasukin ke dalam gitu. Tapi bagian sini dikasih putih. Jadi kesannya si hitam ini yang melayang. Yuk kita naik ke atas. Gue suka sih ini di bagian ininya, di bagian lorongnya ini layoutnya bagus banget. Jadi bener-bener terang nih rumah, ya nggak ada bagian yang gelapnya. Oke, di bagian atasnya begitu masuk kita ketemu satu mesin cuci di sini, mesin cuci front loading, dan di bagian sini ternyata masih ada satu tempat untuk nongkrong. Dan ini dikasih besi teman-teman, perforated. Menarik ya, tiba-tiba di atasnya itu ada semi-semi industrial, semi-semi cafe nih teman-teman. Menarik ya. Dan ini masih gunain WPC. WPC ini menarik loh teman-teman. Jadi ini adalah salah satu pilihan ketika teman-teman pengen kelihatan ada unsur kayu di rumahnya. Kalau yang ini adalah Conwood teman-teman. Jadi ini dua-duanya adalah material pengganti kayu. Kalau teman-teman lihat nih, perhatiin dari jauh dikit bro. Kalau Bang Bewok pilih yang ini atau pilih yang ini? Ini sama-sama material pengganti kayu nih. Gue bilang gini. Lu milih yang ini? Kalau teman-teman milih yang mana? Coba ya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Ternyata di lantai paling atas ini ada 2 kamar teman-teman. Tapi sebelum ke kamar berikutnya, ada apa ini? Oh, menarik ya. Jadi ini adalah tempat untuk naruh MCB dan di sini ada cetekan listrik ya. Gue tuh ngomong cetekan bro. Doyok aja gaya-gayaan ngomongnya saklar. Emang ya ternyata cekokan di samping rumah itu benar-benar ngebikin game changer banget loh untuk rumah ini. Itu ngebikin rumah ini tuh benar-benar terang banget dan nggak perlu lampu ketika siang hari. Ini benar-benar mantap sih. Jadi gue suka banget layoutnya. Jadi ternyata dengan solusi sederhana dikotakin begini aja, di bawah itu udara benar-benar bisa masuk, di sini udara juga bisa masuk dan yang pasti cahayanya tuh benar-benar terang banget. Oke, sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat ini adalah kamar mandi, bentuknya masih sama kayak tadi, masih pakai toto yang sama dan ini ada lemarinya. Oh, lemarinya dibuka di sini, modelnya dicowak di sini aja, sederhana. Oh, ini ada bukaan juga di sini. Ini antik ya, bukaannya dibuka ke bawah gini nih. Cuma nih kalau kita kadang-kadang maksa begini, ini cepet rusak nih. Jadi kita mesti hati-hati banget kalau kita milih yang model seperti ini. Nah, ini gue suka sih. Jadi di bagian belakangnya itu dikotakin, dimajuin, masih dikasih black gold di sini. Habis itu ditaruh untuk naruh sabun kayak gini. Nah, kalau seperti kayak gini itu nggak apa-apa teman-teman, karena ini airnya jarang kena kan. Tapi kalau yang bagian ini cipratan-cipratan, nanti dia kena jamur kacanya jadi susah dibersihin. Tapi kalau buat elemen-elemen seperti ini, kelihatannya jadi bagus dan fungsional. Mantap banget. Sampai kamar anaknya juga udah dikasih rain shower di sini, sama seperti di kamar tidur utama. Jadi developernya benar-benar nggak pelit lah. Sekarang kita ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Banyak yang nanya, Bang, kalau ke rumah contoh tuh kok nggak ada pintunya? Iya, karena pintunya nggak dipasang teman-teman. Supaya kita ngeliatnya itu nggak keganggu sama pintu. Kan repot ya kalau misalnya buka tutup kayak gitu. Jadi AC-nya juga bisa jalan semua, satu rumah itu benar-benar dingin. Oke, kita mau masuk mana dulu nih? Jadi dari sini teman-teman lihat tadi kamar mandi, kita ke kamar yang sini dulu. Ini kalau kamar tidur anak yang laki-laki, maskulin banget. Gue suka banget pemilihan HPL-nya ini sama kayak yang di bawah tadi, gelap-gelap kayak gitu.
Di sininya dikasih lampu LED juga, menarik. Habis itu di bagian sininya nih. Nah, ini pakai HPL juga teman-teman. Cuman disusunnya seperti ini ya. Cuma beda warnanya. Jadi ada dua warna nih, ada yang gelap banget sama ada yang agak sedikit terang. Habis itu dikasih bukan kasih tali air ini, tapi dipotong-potong supaya ngebikin ada tali air. Jadi bukan dicowak begini teman-teman, tapi ditempel-tempel seperti ini supaya dapat tali air ya. Bagus banget ya. Dan ini menerus ke atas ke bawah begini. Dan di atasnya juga masih ditambahin seperti itu supaya nggak nanggung. Jadi bener-bener kesannya itu sampai atas plafon. Bagus banget sih menurut gue. Cuman akan lebih bagus lagi kalau misalnya 1, 2, 3 ini hidup. Dan ini juga hidup, jadi bener-bener fungsional, bisa dipakai untuk naruh barang-barang yang udah jarang dipakai lagi. Cuma ada yang gue suka nih teman-teman. Jadi, wah ini kalau boleh bawa pulang, gue bawa pulang nih. Gue suka banget. Ini globe, teman-teman. Globe-nya itu warna hitam. Kalau teman-teman kepengen keluar negeri atau kepengen anaknya ada di luar negeri, mungkin bisa beliin globe seperti ini nih. Karena itu dia bro, bedanya bro. Di kamar gua dulu nggak ada globe-nya, kamar abang gua ada globe-nya. Abang gua udah 4 benua main kerja. Gua di Jakarta, mentok-mentok di Banten. Jadi abang gua tuh cerita, ada. Abang gua cerita tentang perjalanan karirnya dia di 4 benua gitu. Jadi dia kuliah, dari dia kerja. Dia kan kerja di 4 benua tuh. Nah, ini ada nih di sini ya linknya. Ntar gua kasih ya. Karena dia enggak di wawancara orang. Maksud gua menurut gua ceritanya bisa nginspirasi teman-teman juga. Bagus. Gimana cara dia bisa dapat beasiswa segala macam. Menarik tuh orang. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada mejanya. Nah, mejanya ini pakai besi, teman-teman. Cuman kalau kita mau bikin besi kayak gini, teman-teman, ini menarik ya sebenarnya idenya karena ini kan dilengkungin besinya. Habis itu dikasih besi behel lagi begini buat tatakan dari kacanya. Cuman itu dia, harus milih tukang besi yang benar-benar rapi banget. Karena besi itu, ya itu dia, susah untuk nyari tukang besi yang benar-benar rapi. Yuk, sekarang kita mau maju ke sini. Ini adalah kamar yang terakhir, kamar anak yang perempuan, teman-teman. Menarik banget ya. Ini ada gitarnya keren banget dan ini juga masih pakai yang model kayak tadi nih. Dan ini di belakangnya teman-teman, kalau buat yang perempuan, ini gue suka sih ya, cuma ada 2 pemilihan warna HPL di sini. HPL yang putih ini sama HPL yang hitam tadi. Dan itu dua-duanya dipilih yang tekstur, jadi bener-bener bagus banget. Jadi kalau kita mau milih rumah kita tuh hitam, atau rumah kita mau putih untuk HPL ya, jangan pilih yang solid-solid banget teman-teman, tapi pilihlah yang ada teksturnya seperti ini, agak nggak terlalu putih, atau yang hitam kayak tadi. Hasilnya akan lebih bagus daripada pakai HPL warna solid hitam atau HPL warna solid putih. Oke, kalau untuk lemarinya sama sederhana aja teman-teman. Cuman gue suka banget pemilihan dari dekorasinya ya. Itu kayak baju Iya. nasional Uruguay, Venezuela gitu. Skandinavia kali ya, nggak tahu sih gue. Tapi ini menurut gue pemilihannya bagus-bagus bro. Ya, Iya, keren. keren-keren ya. Dan di ujung sini masih ada satu tempat untuk berias dan ada kaca yang besar. Ini keren banget gitarnya. Wih, mantap gitarnya men. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Imron dari Synthesis Haze, bukan Huiz loh, Haze. Nah, kita mau nanya-nanya sama Pak Imron, cuman zaman sekarang kan pandeminya lagi mulai naik lagi teman-teman, jadi gue tetap pakai masker. Kalau Pak Imron jangan, supaya masker apa buka nggak apa-apa ya? buka dong, biar kalau teman-teman ketemu di mall bisa nyapa Pak Imron nih. Pak Imron, kita mau nanya-nanya ya. Iya, iya. Kenapa sih orang itu harus beli di Synthesis Haze ini? Nah, tadi dibuka ya bahwa saat ini kan eranya era pandemi ya. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas hidup kita dengan hidup yang sehat kan tentunya. Nah, tentunya itu adalah kita bagaimana bisa mendapatkan satu hunian yang nyaman buat kita dan keluarga tentunya kan. Nah, jadi nggak hanya nyaman aja tapi faktor kesehatan juga sangat penting gitu. Nah, kita membuat satu project ya di mana kita harus mengakomodir itu semua gitu kan. Nggak hanya dari sisi tren, dari sisi konsep, dari sisi lokasi, dari sisi fasilitas, pasti semuanya harus dipenuhi. Hampir semua developer ingin menciptakan harus penuhi itu semua. Tapi hal yang utama adalah bagaimana juga di samping itu semua bahwa ini tren yang kesehatan ini juga harus dipikirkan ya kan. Nah, kepikirlah kami kita menggandeng satu desainer
ya Pak Jeffrey Budiman untuk mengakomodir satu kawasan yang betul-betul nyaman, asri, sehat, dan yang utama adalah lokasinya itu nggak jauh dari tempat aktiviti. Ya mobilitas kita tahu lah bahwa market terbesar di Indonesia itu berada di Jakarta. Jakarta di mana spesifiknya? Berada di CBD pastinya kan. Itu demand terbesar ya kan. Aktivitas mobilitas itu sangat padat, sangat crowded, sangat penat, sangat bising, sangat polusi udara juga cukup besar. Nah, kita ada satu lahan nggak jauh dari CBD ini Simatupang, hanya ya 1,5 kilometer lah. Ya paling kalau bicara waktu cuma ya dari tol keluar cuma 5 menit sampai ke lokasi kami. Yang utamanya lagi adalah lokasi ini berdampingan sama ada hutan kota yang kurang lebih sekitar 2 hektar. Hutan kota ini nggak akan dibangun karena KDB-nya itu 0 gitu kan. Bayangkan kita tinggal di Jakarta, tapi serasa kayak di puncak sana gitu kan. Nah itu dari sisi kawasan si HES itu sendiri. Namun dari konsep huniannya ini sendiri, kita pasti kalau pengen punya rumah, kita ngelihat fasad dulu dong. Iya, betul. Ya kawasannya itu, terus fasad rumah kita gimana? Ya sebagai arsitek pasti dilihat fasadnya menarik dulu gitu kan. Iya, betul. Nah kita coba berpikir ada tren modern, klasik ya kan. Terus juga yang selalu trennya ini abadi tuh kayak gimana sih? Kita coba pelajari bahwa Skandinavia ini juga konsep yang menarik sebetulnya. Ya, di mana menggabungkan antara modern, ya, terus juga yang klasiknya ada, terus juga dari sisi minimalisnya juga ada gitu kan. Menggabungkan itu semua dan ini akan lebih abadi rumah ini kan dari sisi. Nah, ini yang didesain sama Pak Jeffrey Budiman. Nah, itu dari sisi ya? iya, nggak kebosanin lah, abadi lah. Nah, dari sisi konsep ruangan-ruangannya itu sendiri, Pak Jeffrey Budiman itu mengkonsepkan lagi satu konsep yang bagaimana setiap ruangan itu harus masuk cahaya, masuk udara, sehingga sirkulasi udara dan cahaya ke semua ruangan itu juga cukup nyaman. Dan rumah ini kita buat 3 lantai. Kenapa kita buat 3 lantai? Agar semua area itu, ruangannya itu betul-betul yang ideal. Ya, kalau kita lihat dalam 1 master bedroom, kita bisa mendapatkan ruangan cukup besar. Agak besar ya. Terus juga untuk tipe matrix ini, ya kita tahu bahwa di lantai dasar juga harus ada kamar tidur supaya nanti ada orang tua menginap, dia nggak mau di atas, dia bisa tetap tidur di lantai dasar gitu. Buat warga senior betul. Jadi dari sisi konsep kita pikirkan, dari sisi kesehatan kita pikirkan, dari sisi accessibility-nya untuk mobilitas kita juga udah kita pikirkan lokasi yang nggak terlalu jauh, sangat dekat, bahkan berada masih di Jakarta ya. Ini kan perbatasan antara Jakarta Selatan sama Timur nih kan, lokasi HES ini kan, dan itu dekat banget sama tol. Nah, yang utamanya lagi adalah selain tol, kita dekat juga dengan LRT, ya, Kampung Rambutan. Kita juga dekat dengan nanti kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi akses kemanapun, mau keluar kota, bahkan keluar negeri melalui akses tol ke Bandara Soekarno-Hatta itu dekat, ke Halim juga dekat, bahkan ke luar kota melalui akses nanti kereta cepat pun juga dekat sekali, seperti itu. Mas Iman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting nih dari acara kita. Pasti masalah duitnya nih, Pak. Nah, duit. Nah, kalau teman-teman pengen beli rumah di sini, itu berapa sih, Pak? Dari yang paling murah sampai yang kita review sekarang. Ya, kebayang. Ada diskon-diskonnya nggak? Pasti. Kebayang sama beberapa market ya, atau orang awam pengen punya di Jakarta, udah pasti kebayangnya, waduh, kayaknya berat deh punya rumah di Jakarta gitu, dengan konsep yang menarik, semuanya lengkap, fasilitas lengkap, ada clubhouse, ada fitness center, ada taman bermain. Kita juga bikin jogging track yang sampingnya hutan kota, kayak bayangin lari pagi itu samping hutan gitu kan. Itu bisa ngerasain di Jakarta gitu. Rasanya pasti harganya mahal bayangan masyarakat gitu kan. Kita membuat ini dengan konsep memang kita udah tahu bahwa KDB di sini sangat kecil. Ya dalam arti dari lahan yang setiap kafling yang boleh dibangun itu cuma kisaran 35-40% aja. Jadi kecil sekali, makanya dibuat 3 lantai gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi seperti bagaimana harga itu tetap kompetitif. Ya, kita mulainya cuma 2 miliar. Oke. 2 miliar dekat CBD Simatupang, ya fasilitas selengkap apartemen gitu kan. Terus juga konsepnya didesain sama Jeffrey Budiman ternama, dan didesain juga untuk arsitek untuk landscape-nya itu kita pakai Umar Zain. Bahkan untuk master plan-nya kita percayakan konsultannya itu Hermas Asri. Oke. Ini Jadi tiga gajah itu udah masuk ke dalam dari sisi lokasi udah menang gitu kan, dari sisi konsepnya juga udah didesain sama Jeffrey Budiman gitu kan. Nah, dari sisi arsitekturnya juga secara master plan itu udah didesain sama arsitek ternama ya, konsultan ternama Hermas Asri. Ya itu lokal terbaik lah saat ini di Indonesia seperti itu. Dan itu dimulai dari start 2M. Start 2M, dan gak hanya itu sebetulnya Mas Ilman ya.
2M itu kalau cash mah lumayan gede gitu kan. Kita memberi properti itu kan nggak harus modal punya uang Banyak. 100%. 100%. Kita ada fasilitator yaitu bank. Kita kerjasama dengan beberapa bank nih. Ya, plat merah juga ada, yang swasta juga ada gitu kan. Dan saat ini kan lagi trennya juga DP itu ringan. Dan bunga juga saat ini trennya lagi ringan. Jadi sebetulnya dengan kondisi saat ini kita pandemi, pasti semuanya juga memberikan kemudahan. Bahkan kemarin pemerintah memberikan keringanan PPN dan lain-lain ya. Ya, itu tujuannya adalah memudahkan kita untuk mendapatkan properti. Sebetulnya sekarang momentum yang pas, ditambah lagi dengan hal seperti ini, mendapatkan sesuatu yang lebih dengan harga yang masih kompetitif dan mudah untuk mendapatkannya. Jadi ini bisa DP 0%? Bisa. Oh, oke. Bunganya Menarik ya. juga kita bisa hitung gitu kan. Nah, saat ini kan kayak bunga itu kisaran di 4 sampai dengan 6%, ringan sekali gitu. 4-6% dan DP 0%. Oke, bayar booking fee, akad kredit, bisa dapat rumah. Oke. Ngangsur gitu kan. Gitu. Jadi ini kemudahan yang luar biasa gitu yang bisa didapat. Kalau untuk yang kita review? Yang review ini, Hah. ya harganya yang ini agak lebih gede nih sebenarnya Iya, pasti tipikal dong. kan. Yang satu 6x10, 610 ini 612 gitu kan, 612 kan lahannya kan, tapi kan bangunannya Bangunan itu juga kan lebih besar. iya lebih besar gitu kan. Nah, kita mulai dari 2,1 miliar ya, dan yang tipe ini sekitar 2,5 sampai 2,7 miliar tergantung dari cara bayar pastinya kan. Oke. Kalau cash pasti lebih murah lagi Pasti kan lebih murah, gitu, betul. seperti itu gitu. Nah, kalau tipe, berarti ini tipenya cuma ada 2, Pak? Atau ada Ada 3 tipe sebetulnya. Ya, jadi kita membuat 3 tipe, yaitu 610, 612 dan 615. Oh, ada yang lebih besar dari Ada yang lebih besar dari ini. Tentunya yang lebih besar ini juga kita nggak buat lebih banyak. Pasti yang lebih banyak di yang 612 ini gitu kan. Jadi tipe lang, namanya tipe lang. Jadi ada tipe pasar, tipe matrik dan tipe lang. Nah, tipe lang ini ada tipe yang 6 kali 15 seperti itu. Itu start dari? Start dari di atas 3 miliar. Oke, tapi ya 6 kali 15. Ya, seperti itu. Kalau dibanding-bandingin sebenarnya daripada kita beli apartemen di daerah TB Simatupang ya mendingan beli landed house di sini ya. Kalau dibilang banding pastinya masyarakat memilih market memilih landed lah pastinya Pasti, kan. oh. Tapi kan marketnya berbeda kan, Marketnya tergantung berbeda. kebutuhan ya. Kita Tergantung. juga bangun apartemen soalnya gitu kan. Iya. Kita juga develop apartemen gitu kan, tapi tergantung kebutuhan seperti itu. Kalau mau bicara investasi untuk disewakan, rasanya simple memang di apartemen. Apartemen. Tapi kalau buat tinggal ya Ini dengan adalah salah satu pilihan yang salah terbaik satu ya. pilihan terbaik lah seperti itu. Dan ya bisa juga untuk market sewa ya kan, bisa aja orang yang nggak mau beli tapi dia mobilitasnya pindah-pindah, dia mau sewa aja di rumah, nggak mau di apartemen, bisa juga market ke sana seperti itu. Oke, Pak Imran, makasih banyak ya. untuk Sama-sama. Sebelum kita tutup teman-teman, gue tiba-tiba ada ide nih. Ternyata satu kotak ini kalau misalnya teman-teman nih sekarang ngerasa males naik-naik tangga, ini kotak ini cocok untuk ditaruh lift loh. Dan ukurannya pas banget. Jadi kalau teman-teman beli di sini, tiba-tiba pengen punya lift, ya udah ada space-nya untuk ditaruhin lift supaya kita nggak perlu naik tangga ke lantai 3. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia dan kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao. Ampun nih bro, bentar ya. Gatel gue kalau bisa makan orang nih. Lagi pilek. Ada masuk bloopers deh, kampret. Sekarang kita kesini, kita ketemu sama Kak Arga. Isi dulu dong, AA. Tuh. Oke. Lu mau situ kan? Enggak, mau kesini aja. Gua lagi. Enggak. Nah, di bagian sini ada bedside table-nya. Dan di bagian sini ada bedside lamp-nya. Bener nggak? Ya kan? Bener kan? Dan di bagian sini ada bedside. Dan di bagian sini ada lampu di sebelah tempat tidur, teman-teman. Cuma sayang ya, teman-teman, kamar mandi utama gitu. Gue yang salah, bro. Gue lagi nungguin lo, dia ngeliat ke atas kan nih? Itu namanya suuzon. Dia ngeliat ke atas kan nih? Nah ini, tak, kamu umur 20, kamu punya bolongan seperti itu, kamu nyembunyiin apaan? Apa? Nyembunyiin apaan di situ? Tuh, ada bolongan. Apa ya? Ngumpetin apa? Jangan bilang kondom, gue bilangin malu nih ntar. Kena dia.